salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama hakama rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? How are you today? I'm fine. Okay, I'm fine. Barka, how are you today? Apa kabarnya? Fine. Okay, good. Oke, jangan lupa ya kita sticknya dicampur bahasa Inggris ya, Nak ya. Oke, today kita lanjut belajar tema 4. Oke, Bunda share screen ya. Bukan. Jawabannya boleh nggak ditulis di buku aja, Bun? Buku tulis. Oke, hari ini kita belajar tematik tema 4, subtema 4, pembelajaran ke-6. Buka halaman berapa, Bun? Tunggu ya, Bunda jelasin dulu materinya. Jadi hari ini materinya adalah kelestarian flora dan fauna dan kegiatan bersatu dalam keberagaman. Oke, open your book page 201. Buka bukunya halaman 201. Gabung. Oke, already? Sudah? Udah. Oke, jadi kita akan membaca teks tentang kelestarian flora dan fauna. Oke, Bunda sebutkan satu persatu ya, by one ya. One by one ya. Oke, the first Faiz. Kalau Bunda bilang stop, nanti stop ya. Oke, boleh dibaca Nak Faiz? Mana ya, Faiz? Suaranya mana Faiz? Dihidupkan dulu Nak mikrofonnya Faiz. Oke, boleh dibaca Nak. Pelestarian flora dan fauna. Pelestarian flora dan fauna harus dijaga. Flora dan fauna dijaga agar tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak serta punah, kehidupan manusia akan terganggu. Asap dari Misalnya, kelewatan ini misalnya. Misalnya kebakaran hutan sangat mengganggu kesehatan. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan banyak penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian. Oke, stop. Good job. Thank you, Faiz. Next, Salwa. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna.
Hentikan pembakaran dan penebangan hutan secara liar. Hindarilah pemburuan liar dengan demikian. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan tidak punah. Kehidupan dan kesehatan manusia tidak terganggu. Oke, good job. Thank you, Salwa. Oke, kita ulang ya. The first one is Barka. Kelestarian flora dan fauna. Kelestarian flora dan fauna harus dijaga. Flora dan fauna dijaga agar tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak serta punah, kehidupan manusia akan terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kesehatan. Asap dari kebakaran hutan dan Dapat. menyebabkan banyak penyakit. Oke, stop. Stop, sayang. Good job, Barka. Thank you. Next. Rindi. Bahkan dapat menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna. Hentikan pembakaran dan penebangan hutan secara liar. Hindari perburuan liar. Hindarilah. Pemburu liar. Oke, stop sayang, stop. Good job. Thank you, Rindi. Next, the last one is Naila. Hewan di hutan tidak punah, kehidupan dan kesehatan manusia tidak terganggu. Oke, good job. Thank you, Naila. Oke, jadi kita sudah membaca teks tentang kelestarian flora dan fauna. Ada yang tahu apa itu flora? What is flora? Apa tuh arti flora? Hewan. Ayo, Tumbuhan. Ya, kalau flora itu adalah tumbuhan. Kalau fauna, what is fauna? Apa itu fauna? Hewan. Ya, fauna itu adalah hewan. Jadi arti flora dan fauna itu tumbuhan dan hewan. Nah, di sini flora dan fauna dijaga agar tidak rusak dan punah. Siapa yang tahu apa itu punah? Mati. Betul. Mati. Clever. Yes. Jadi punah itu artinya adalah mati. Nah, anak soleh-soleha, jika flora dan fauna itu rusak serta punah, kehidupan manusia itu akan terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kesehatan. Nah, asap dari kebakaran hutan itu dapat menyebabkan penyakit. Bahkan asap itu juga bisa menyebabkan kematian. Iya, bisa menyebabkan kematian anak soleh-soleha. Nah, di sini dijelaskan banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna. Apa aja caranya? Coba, apa aja caranya? Hentikan pembakaran dan penebangan hutan secara liar. Hindarilah perburuan liar. Oke, that's true ya, betul ya. Jadi cara untuk melestarikan flora dan fauna itu yang pertama,
Hentikan pembakaran dan penebangan hutan secara liar. Selanjutnya, hindari juga perburuan liar. Jadi nggak boleh ya nak, berburu hewan secara liar itu dilarang. Karena akan menyebabkan hewan menjadi apa? Punah. Betul. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak tentang kelestarian flora dan fauna? Any question? No. Nothing? No. Oke, jika tidak ada, next. Di halaman 201, ayo berdiskusi. Oke, lihat ayo berdiskusi. Let's discuss. Menemukan isi teks bacaan. Nah, di sini ada question, ada pertanyaan nih anak soleh-soleha. Coba dilihat. Apakah isi teks di atas? Apa isi teks di atas? Kelestarian flora dan fauna. Flora dan fauna. Iya, jadi isi teks di atas itu tentang kelestarian flora dan fauna. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna di sekitar kita? Ayo, apa? Tadi apa yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna? Tidak membakar hutan. Tidak flora dan fauna rusak. Misalnya kebakaran hutan sangat mengganggu kesehatan. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan banyak penyakit. Oke, jadi jawaban yang betul, apakah yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna? Itu caranya adalah menghentikan pembakaran dan penebangan hutan secara liar, serta hindari pemburuan liar. Nah, nanti ini ditulis ya anak soleh-soleha setelah Zoom, jangan lupa jawabannya disalin. Ditulis di mana? Di kotaknya, nah ada kotak yang berwarna putih di halaman 201 nih. Jawabannya yang berwarna merah. Nanti disalin ya di bukunya ya. Oke, bisa dipahamin? Bisa. Oke. Next, open your book page 202. Buka bukunya halaman 202. Udah, Bu. Oke, already? Ready. Oke, di sini ada ayo Ready. ada ayo mengamati. Oke. Ya. Bukan. Ready. Oke, di sini. Oke, Bu jelaskan ya. Di sini ada menemukan konsep menjaga flora dan fauna. Perhatikan gambar berikut dengan saksama. Oke, kita lihat nih anak soleh-soleha. Di gambarnya ada gambar pertama. Anak kecil ini sedang apa? Memberi makan kucing. Iya, betul. Memberi makan kucing. Arakat, batuk dulu. Jalan-jalan. Oke, di sini apa tadi anak kecilnya sedang apa? Memberi makan kucing. Ya, memberi makan kucing. Jadi dia menjaga kelestarian apa namanya kalau hewan? Fauna. Fauna. That's true. Oke, next di sini ada ayahnya. Ayahnya sedang menyiram tumbuhan. Oke, tumbuhan atau tanaman ini disebut apa? Flora. Oke, clever. Betul ya. Jadi disebut flora. Nah, selanjutnya informasi apakah yang kalian peroleh
dari kedua gambar di atas. Coba tuliskan 2 cara menjaga hewan agar tetap sehat. Kedua, coba tuliskan 2 cara menjaga tanaman agar tumbuh subur. Nah, nanti jawabannya ditulis di kotak yang berwarna hijau. Coba lihat nih. Di kotak yang berwarna hijau, lihat di layarnya anak soleh-soleha. Oke, kelihatan ya di layarnya? Kelihatan? Yes. Oke, Kelihatan. yes. Oke, di sini ada cara menjaga hewan dan tumbuhan di sekitar agar tetap sehat. Nomor 1, cara menjaga hewan yaitu apa aja? Memberi makan dan menjaga kebersihan rumah. Betul. Memberi makan dan menjaga kebersihan rumah. Jadi anak soleh-soleha selain memberi makan, di rumah itu juga harus dibersihkan dan dijaga. Kalau misalnya rumahnya kotor, kalau misalnya rumahnya itu kotor, hewannya juga bisa menjadi apa? Menjadi sakit. Jadi di rumahnya juga harus tetap dijaga kebersihannya. Iya, agar hewannya tetap sehat. Nomor 2, cara menjaga tanaman. Apa aja cara menjaga tanaman? Cara menjaga yaitu memberi pupuk dan disiram secara teratur. Memberi pupuk dan disiram secara teratur. Betul, that's true. Jadi cara menjaga tanaman itu adalah memberi pupuk dan disiram secara teratur anak soleh-soleha. Jadi kalau misalnya menyiram tanaman itu harus teratur. Misalnya tanamannya itu disiram setiap pagi atau setiap sore. Jangan dibiarkan tanamannya itu kekeringan. Iya, kalau kekeringan bisa menyebabkan mati, Bun. Iya, betul. Kalau kekeringan bisa menyebabkan tumbuhannya menjadi mati. Iya. Oke, bisa dipahami anak soleh-soleha? Arti ungkapan Bisa. Oke, ini juga nanti ditulis ya nak setelah Zoom ya. Oke, atau nanti Bunda kasih waktu menulis. Oke, boleh ditulis sekarang nak. Bunda kasih waktu. Baik, kelas 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pancasila. Sama aja kali. Let's write ya. Oke, boleh ditulis. Ayo menulis. Kelihatan nggak nak di layarnya? Kelihatan jelas nggak? Ya. Oke. Alhamdulillah. Sudah, Bun. Oke. Finish. With your friends ya. Tunggu temennya ya. Yes. Yes. Okay, I'm saying. Udah. Udah, Bu. Bahasa Inggris sudah. Selesai apa bahasa Inggrisnya? Finish. Ya, finish.
Selesai. Finish. Oke. Wait ya, tunggu temennya ya. Hewan apa ya? Barca finish? Belum. Not yet Baru ya? sampai hewan. Oke, yuk diselesain ya. Hewan yaitu hewan itu memakan Oke, 3 more minutes ya. 3 menit lagi ya. Oke, Bun. Sudah, Bun. Oke, kita punya temennya yang belum dulu nak. Ini pakai mana? Istirahatnya di kelas, nak. Istirahatnya di kelas. Bunda masih belum. Oh, belum. Apa itu, Bun? Ini anak kelas genap. Siapa yang itu namanya siapa, Bun? Lagi istirahat ya, Bun. Lagi olahraga sayang. Oke, 2 more minutes ya. 2 menit lagi ya menulisnya. Oke, Bun. Oke, Barca finish. Tinggal Kakak Faiz ya. Ini No. sudah saya. Hello. Oke, Faiz finish. Oke, ada pertanyaan? No. No. Any question? Ada pertanyaan tentang menjaga flora dan fauna. Ada yang mau ditanya, nak? No. Nothing? Oke. Kalau tidak ada, next. Open your book, page 203. Buka bukunya halaman 203. As usual. Itu alright. Finish. Oke, already? Ready.
Oke, di sini ada ayo lakukan, melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman. Ana dan teman-teman selalu merawat taman sekolah bersama. Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Cobalah kalian lakukan kegiatan bersama di sekolah. Perhatikan gambar di bawah dengan saksama. Nah, anak soleh-soleha, di sini ada pertanyaan. Kegiatan apakah yang dilakukan Ana dan teman-teman? Kegiatan apa nih yang dilakukan Ana dan teman-temannya? Taman. Bersihkan taman. Iya, kalau Bergotong royong. betul. Oke, that's true ya. Semuanya betul ya, Nak. Di sini membersihkan taman secara bersama-sama, bergotong royong. Nah, jadi anak soleh-soleha di sini mereka bekerja sama untuk membersihkan dan membereskan lingkungan sekolah. Nah, ini merupakan salah satu contoh wujud apa? Wujud apa nih? Persatuan. Iya, betul. Wujud persatuan. Jadi yang namanya gotong royong itu merupakan kegiatan bersatu. Oke, selanjutnya. Di sini ada ayo berdiskusi menemukan konsep manfaat hidup bersatu. Kalian telah melakukan kegiatan bersama teman. Kegiatan bersatu memiliki banyak manfaat. Apakah manfaat hidup bersatu dengan teman? Apakah yang akan terjadi jika hidup tidak bersatu dengan teman? Lalu bersama dengan teman diskusikan beberapa pernyataan berikut. Kelompokkan ke dalam kelompok manfaat hidup bersatu dengan teman dan akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Oke, open your book halaman 204. Halaman 204. 204. Finish, Bun. Finish. Oke, ada mengelompokkan ya. Di sini ada kotak dan di sebelah kirinya ada 6 kotak. Di sebelah kanannya ada 2 kotak. Nah, tugas anak soleh-soleha adalah mengelompokkan yang mana termasuk manfaat dari bersatu dan yang mana akibat jika hidup tidak bersatu. Oke, nih ada contohnya. Yang pertama, banyak teman. Banyak teman ini termasuk manfaat atau akibat? Bermanfaat. Iya, banyak teman ini termasuk manfaat. Nah, disambungkan ya, Nak, ke manfaat. Selanjutnya nih, coba ada yang kedua, dibenci teman. Kalau dibenci teman itu termasuk manfaat atau akibat ya? Tidak hidup bersatu dengan teman. Betul, berarti pasangannya adalah kelompok akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Nah, selanjutnya nanti dikerjain sendiri ya, Nak. Yang ketiga, 4, 5, dan 6. Dikelompokkan ya. Oke, bisa dipahamin tugasnya, Nak soleh-soleha? Bisa. Bisa? Any question? Ada yang mau ditanya nggak atau masih bingung? Bisa. Finish. Wow, amazing. Wow, good job. Ada yang mau ditanya nggak? Finish, Bun. Oke, Faiz juga udah. Oke, good job. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Untuk tugasnya ada yang mau ditanya nggak? Udah paham, Nak? Oke, Faiz udah. Good job. Oke. Barka, finish? Oke, Rindi? Finish. Rindi finish juga? Sudah selesai Rindi mengerjakannya? Yes. Oke, Naila? Naila. Naila nggak ada suara.
Salwa keluar ya dia? Oke, mungkin gangguan sinyal ya. Oke, nanti kalau sudah selesai tugasnya boleh difotokan dan dikirim ke WA Bunda ya, Nak. Nanti Bunda nilai ya. Bunda ingatkan kembali, tomorrow, besok itu anak soleh-soleha ada kegiatan apa? Ke KFC. Iya. KFC. Iya, besok itu outing ya. Jangan lupa besok outing. Iya, datangnya Bunda. tepat waktu ya. Datangnya tepat waktu langsung ke KFC. Bunda. Iya, Rindi. KFC yang ada di lampu merah itu ya? Iya, betul. KFC yang ada di lampu merah ya. Aku pernah ke sana. Ya, nanti Bunda, jadwal aku Bunda pernah bagi ke ya, itu situ. ada sesinya. Ya, oke. Nanti Bunda share kembali ya jadwal perginya ya. Oke. Pakai baju biasanya Nak, kalau hari Selasa itu pakai pakaian muslim. Jadi ya, jadi besok pakai baju muslim ya. Ya, nanti datangnya langsung ke lokasi, langsung ke KFC, datangnya tepat waktu ya, Nak. Oke? Oke. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Pakai baju sekolah. Iya, pakai baju muslim sekolah, Nak. Pakai pakaian muslim sekolah. Oke, ada lagi yang mau ditanya? No. Oke, nothing ya. Finish. Finish. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanya sebelum Bunda tutup, mari sama-sama kita membaca doa. Let's pray together. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Bye bye anak soleh-soleha. See you tomorrow. Bye best friend. See you tomorrow. Bye best friend. Bye bye. Bye.